Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antaresa Yusuf Maulida dari Poltekkes Kemenkes Malang. Saya di sini akan memberikan materi mengenai gangguan selama kehamilan. Yang pertama adalah hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang muncul secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah sangat biasa dialami oleh ibu yang sedang hamil, terutama pada saat awal kehamilan. Namun, pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah yang muncul dapat terjadi sepanjang hari, sehingga dapat menimbulkan resiko dehidrasi, gangguan elektrolit, dan berat badan turun. Hiperemesis gravidarum dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya yang pertama adalah ibu hamil yang baru pertama kali mengandung, ibu hamil yang mengandung anak kembar, ibu hamil yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, ibu hamil yang mengalami obesitas, dan ibu hamil yang mengalami hamil anggur. Hamil anggur adalah tumor non-kanker yang terjadi akibat pertumbuhan ari-ari atau plasenta yang abnormal. Kemudian, beberapa gejala yang biasa dialami oleh ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum diantaranya adalah mual dan muntah saat hamil yang biasa terjadi lebih dari 3-4 kali sehari, sakit kepala, konstipasi atau sulit buang air besar, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur berlebihan, inkontinensia urin atau sulit menahan buang air kecil, dan jantung berdebar. Kemudian komplikasi atau akibat dari hiperemesis gravidarum yang tidak segera ditangani diantaranya adalah dehidrasi dan gangguan elektrolit, trombosis atau penggumpalan darah pada vena bagian dalam, malnutrisi, gangguan fungsi hati dan ginjal, terdapat robekan pada dinding dalam kerongkongan, muntah darah, cemas dan depresi, organ-organ tubuh ibu hamil gagal berfungsi, dan bayi yang lahir prematur. Hiperemesis gravidarum dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal di bawah ini, seperti memperbanyak istirahat, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, seperti dada ayam, tahu, tempe. Kemudian mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering, hindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual, dan memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Kemudian, yang kedua adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi yang disertai protein urea atau terdapatnya protein dalam urin pada ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 20 minggu. Kemudian, penyebab-penyebab dari preeklamsia diantaranya adalah ibu hamil yang pernah atau sedang menderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Kemudian ibu hamil yang pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, ibu yang baru pertama kali hamil, ibu hamil yang berada di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun, ibu hamil yang mengandung lebih dari 1 janin, ibu hamil yang mengalami obesitas saat hamil, dan adanya riwayat preeklamsia dalam keluarga ibu hamil. Gejala-gejala yang biasa dialami oleh ibu hamil yang terindikasi mengalami preeklamsia adalah ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, ibu hamil mengalami protein urea atau ditemukannya protein di dalam urin, kemudian sakit kepala berat atau terus-menerus, nyeri di ulu hati atau perut kanan atas,
sesak nafas, frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun, mual dan muntah, bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain, serta berat badan yang naik secara tiba-tiba. Komplikasi atau akibat yang dapat terjadi apabila preeklamsia tidak segera ditangani diantaranya adalah 1. Eklamsia atau komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang, kemudian kerusakan organ seperti edema paru atau kesulitan bernafas karena terdapat air dalam paru-paru, gagal ginjal dan gagal hati, kemudian penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, solusio plasenta atau lepasnya plasenta dari dinding rahim, stroke hemoragik atau pendarahan yang terjadi pada suatu bagian di otak, dan sindrom HELLP atau kerusakan atau hancurnya sel darah merah. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya preeklamsia pada ibu hamil atau mengurangi risiko yang lebih besar dari preeklamsia pada ibu hamil diantaranya adalah 1. Mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan ibu hamil dengan atau tidak dengan preeklamsia, kemudian kurangi asupan makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam, mengonsumsi bahan makanan sumber omega 3 seperti ikan laut, kemudian mengonsumsi bahan makanan tinggi kalsium seperti susu, melakukan kontrol rutin selama kehamilan, dan mengontrol tekanan serta gula darah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.